Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi, walaupun jauh ya, kita sudah lama tidak bertemu tatap muka. Namun kali ini Ibu akan mencoba memberikan pemaparan materi tentang pembahasan unsur-unsur periode ketiga dengan unsur-unsur transisi periode keempat. Berikutnya Ibu akan berikan sebuah PowerPoint yang nanti harus kalian buka di sini. Oke. Ini ada pembahasan tentang unsur periode ketiga dan unsur transisi periode keempat. Nah, kalau kamu perhatikan sistem periodik, unsur yang biasa kamu lihat, ini ada unsur-unsur yang berada dalam satu golongan, berarti dari atas ke bawah. Kemudian ada juga yang diistilahkan dengan periode. Periode itu berarti unsur-unsur yang berada dalam satu baris. Nah, kalau untuk unsur golongan 1A dari hidrogen sampai dengan Fr, itu kita sebut dengan unsur-unsur alkali. 2A golongan alkali tanah, kemudian 8A ini yang paling kanan, itu kita sebut dengan unsur gas mulia, dari helium sampai dengan radon. 7A halogen, F sampai dengan At. Keempat golongan ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan mencoba membahas tentang unsur seperiode. Berarti yang harus kamu perhatikan adalah yang berada dalam satu baris. Di sini mulai dari natrium, Mg, Al sampai dengan Ar, itu berarti berada pada baris ketiga. Makanya disebut dengan istilah periode ketiga. Kemudian periode keempat berarti yang berada pada baris keempat. Maka di sini dari K sampai dengan Kr. Tapi yang akan kita bahas tidak seluruhnya, tetapi hanya unsur-unsur yang berada pada golongan B. Itu yang kita sebut dengan unsur transisi atau logam transisi. Mulai dari St sampai dengan Zn. Nah, bagaimanakah sifat dari unsur-unsur ini? Tentunya berbeda dengan unsur-unsur yang berada dalam satu golongan. Kalau yang berada dalam satu golongan itu menunjukkan bahwa sifatnya mirip atau sama karena elektron valensinya juga sama, satu. Tapi kalau berada dalam satu periode, itu berarti memiliki golongan yang berbeda-beda. Misalnya golongan 1A pada periode 3 natrium, sifatnya A, kemudian Mg sifatnya B, tentu saja akan berbeda sesuai dengan jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh setiap unsur tersebut. Apalagi unsur logam golongan transisi sangat memiliki ciri khas yang berbeda dengan logam yang lainnya. Selanjutnya, ini sifat logam secara umum bahwa memiliki sifat fisik mengkilap, kemudian merupakan konduktor yang baik. Konduktor itu berarti penghantar listrik, penghantar panas, ya. Kemudian dapat ditempa, dibentuk dengan bentuk yang berbeda-beda. Selanjutnya, memiliki sifat yang keras, itu terutama untuk logam transisi. Misalnya dalam logam transisi ini ada seng, ada emas, ada perak, dan seterusnya. Tetapi kalau untuk logam yang logam alkali, yaitu logam yang berasal dari golongan utama, itu berbeda sifatnya. Walaupun dia bersifat logam, tapi dia lembut dan dapat dipotong. Kemudian secara umum sifat logam itu dapat berbentuk padat pada suhu ruangan, kecuali ada satu logam yang cukup keras, tetapi dia berbentuk cair, yaitu air raksa atau raksa. Kemudian ada juga unsur lain, yaitu emas dengan platina. Di sini unsur logam yang sangat tidak reaktif terhadap semua jenis zat kimia. Makanya emas dengan platina ini biasa digunakan sebagai perhiasan karena memiliki sifat yang sangat tidak reaktif. Jadi tidak mudah bereaksi dengan zat lain. Nah, bagaimana dengan logam golongan utama? Logam golongan utama sangat berbeda jauh dengan golongan transisi. Golongan alkali, alkali tanah itu kita sebut dengan logam. Kemudian untuk titik didihnya berbeda juga dengan logam golongan transisi. Sangat lebih rendah dibandingkan dengan logam transisi. Kemudian untuk logam transisi cirinya adalah bahwa mereka berada di antara tabel periodik golongan 3A sampai dengan golongan 2A.
dan kurang reaktif dibandingkan dengan logam-logam tersebut jika bereaksi dengan unsur non-logam. Kemudian elektron valensinya ini yang menjadi ciri khasnya bahwa untuk logam transisi itu terletak pada subkulit D dan ini menyebabkan bahwa tingkat oksidasinya bisa beragam. Kalau golongan 1A atau golongan utama misalnya tingkat oksidasinya kan cuma 1 yaitu +1. Tapi kalau untuk logam transisi memiliki tingkat oksidasi yang banyak dan bersifat katalitik. Apa sih katalitik? Katalitik itu adalah katalis. Jadi dia bisa untuk mempercepat suatu reaksi yang lainnya. Oke, kita lihat sekarang unsur periode ketiga. Untuk unsur periode ketiga ini ada natrium, magnesium, aluminium sampai dengan argon. Bagaimana dari ciri-ciri unsur-unsur ini? Dilihat dari sifat logamnya, maka mereka memiliki sifat yang berbeda. Untuk natrium, magnesium, aluminium itu memiliki sifat logam. Logam dalam kimia di sini artinya dia mudah untuk melepaskan elektron menjadi ion positif. Nah, bagaimana dengan silikon? Silikon ini ternyata ada perbedaan dengan unsur-unsur di atas dengan di bawahnya. Unsur ini bersifat metaloid. Nanti kalian cari apa sih metaloid itu? Nah, untuk fosfor, belerang dengan klor itu bersifat non-logam. Kalau non-logam berarti dia tidak mudah melepas elektron, tetapi dia terbalik. Jadi mudah untuk menarik elektron menjadi ion negatif. Dan satu lagi yang berbeda dengan yang lainnya yaitu argon. Argon ini terletak pada golongan 8A, berarti dia termasuk unsur yang sangat tidak reaktif karena terlalu stabil. Kemudian kalau kita lihat untuk sifat fisik masing-masing unsur ini, Ibu rasa tidak perlu Ibu jelaskan lagi, ya. Mulai dari natrium, kegunaan seperti apa sudah kalian bahas di pembahasan golongan 1A. Kemudian magnesium juga sama, sudah kita bahas pada pembahasan golongan alkali tanah atau golongan 2A. Nah, untuk aluminium mungkin tidak terbahas, dia memiliki sifat yang sama dengan yang sebelumnya. Sama-sama adalah logam yang bersifat berwujud padat dan kalian sudah tahu kegunaannya, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya untuk unsur berikutnya yang sebelah kanan Al itu ada silikon. Nah, silikon ini ternyata memiliki struktur atom yang relatif besar dan dia merupakan kristal kovalen raksasa. Apa sih kegunaan dari silikon? Biasanya digunakan untuk pembuatan kaca. Kemudian silikon ini bersifat metaloid. Jadi dia bisa bersifat sebagai logam ataupun bisa bersifat sebagai non-logam. Yang kemudian adalah fosfor. Fosfor ini merupakan molekul yang poliatomik. Biasanya kita menuliskannya dalam bentuk P4 ya, karena satu molekulnya terdiri atas 4 buah atom fosfor. Fosfor ini ada yang berwarna putih, ada yang berwarna lain. Nah, ada yang berwarna hijau. Fosfor ini biasanya digunakan dalam industri produksi logam, kaca dan semen. Kemudian biasa juga dibuat untuk membuat lampu kilat karena dia bisa berwarna tadi. Nah, kemudian sulfur atau belerang ini banyak kita temukan di gunung-gunung Merapi ya. Dia memiliki molekul yang poliatomik juga. Kalau tadi P itu 4, kalau S ini adalah S8. Jadi cukup merupakan suatu molekul raksasa. Sulfur banyak digunakan sebagai bahan obat-obatan biasanya ya. Kemudian klor. Klor ini golongan 7A sudah dibahas pada golongan halogen. Dan yang berikutnya adalah argon, ini adalah golongan 8A, merupakan molekul monoatomik. Jadi dia tidak mudah bereaksi dengan unsur lain, tapi dia sangat stabil karena memiliki elektron valensi yang maksimal. Selanjutnya, kita bisa lihat tabel perbandingannya. Pada tabel perbandingan sifat ini, maka ini nomor atomnya berurut 11 sampai 18. Ingatkan lagi, nomor atom ini berhubungan sama elektron valensinya, sama jumlah elektron, sama jumlah proton, ya nomor atom. Sedangkan nomor massa ini ada hubungannya dengan inti atom.
Nah, kemudian titik didih, kalau kamu perhatikan ada perbedaan karena tadi berhubungan dengan sifat logamnya tadi. Ada yang logam, kemudian metaloid, kemudian non-logam. Nah, kemudian untuk strukturnya, di sini ada yang struktur raksasa karena dia memiliki satu molekulnya, satu atomnya bisa membentuk kristal yang besar. Selanjutnya, secara keperiodikan. Apa sih keperiodikan? Keperiodikan itu berarti keteraturan, teratur dari kiri ke kanan. Bagaimana sifatnya kalau dilihat dari sifat logam? Ternyata kalau kita lihat dari titik didihnya, maka semakin ke kanan itu semakin kuat sifat non-logamnya. Berarti semakin ke kiri semakin kuat sifat logamnya. Nah, untuk reduktor dengan oksidator, ini pernah kita singgung pada pembahasan tentang reaksi redoks di kelas 10. Reduktor itu adalah unsur yang mudah mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan oksidator adalah zat atau unsur yang mudah mengalami reaksi reduksi. Maka dari kiri ke kanan ternyata sifat reduktornya semakin berkurang. Artinya unsur-unsur yang sebelah kanan ini semakin ke kanan semakin mudah mengalami reaksi reduksi karena sifat oksidatornya yang bertambah kuat. Nah, semakin ke kanan dilihat dari sifat asam basanya, maka semakin ke kanan semakin mudah mengalami atau membentuk asam, semakin ke kiri semakin mudah membentuk basa. Makanya kita bisa mengenal ada basa NaOH, MgOH2 dan seterusnya. Kemudian untuk asamnya kita kenal ada HCl, H2S ya. Selanjutnya untuk sifat asam basa hidroksida. Hidroksida itu dalam bentuk persenyawaan dengan OH. Ini ada NaOH, MgOH2, AlOH3 dan seterusnya. Maka dilihat dari sifat asam basanya, sifat asamnya semakin kuat untuk semakin ke kanan, tapi sifat basanya semakin kuat semakin ke kiri. Ikatannya tentu saja yang dimaksud dengan ikatan ionik, Ibu ingatkan lagi, ikatan antara unsur yang logam dengan unsur non-logam. Sedangkan kovalen dua-duanya non-logam. Karena semakin ke kanan semakin non-logam, otomatis semakin ke kanan lebih bersifat ikatan kovalen. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini adalah unsur-unsur transisi periode keempat. Kalau kita tulis konfigurasi elektronnya, maka setelah kita menuliskan konfigurasi elektron AR, itu akan dilanjutkan dengan 4s2. Selanjutnya akan diikuti oleh pengisian 3D. Mulai dari ST 3D1, berarti dia termasuk golongan 3B, 2 ditambah 1. Karena subkulit ini adalah subkulit D, bloknya blok D, maka untuk menentukan elektron valensi adalah S ditambah dengan D. Jadi 2 tambah 1 ini adalah golongan 3B, 4B, 5B, kemudian ini 6B, kemudian ini 7B, dan 8B ada 3. Karena untuk golongan 8B itu berjumlah bisa 8, 9, dan 10. Kita masukkan ke dalam golongan 8B. Dan ini untuk CU karena jumlahnya adalah 10 tambah 1 itu 11, maka kita sebut dia sebagai golongan 1A. Cara penulisannya agak berbeda ini dengan sebelumnya. S-nya tidak penuh dulu, tapi dibuatkan sebagai konfigurasi yang stabil, yaitu pengisian orbital setengah penuh dengan penuh. Demikian juga dengan CR. Di sini S-nya tidak penuh dulu ya, tapi dua-duanya setengah penuh berarti tingkat kestabilannya ada 2. Itu untuk konfigurasi elektronnya. Nah, dengan tidak penuhnya atau setengah penuhnya atau terisi sebagian dari subkulit D ini mempengaruhi terhadap sifat-sifat khusus dari senyawa atau unsur transisi periode keempat. Kita lihat apa saja sih. Nah, kecuali unsur CR dan CU, semua unsur transisi memiliki elektron terluar 4s2, sedangkan yang 2 tadi, 4s1 karena tadi berdasarkan kestabilannya. Kemudian sifat fisik unsur transisi periode keempat yang menjadi ciri khasnya adalah sifat logam. Ini sudah kita bahas pada awal tadi, membedakan sifat logam antara logam transisi dengan logam utama. Oke, berikutnya dari sifat logam ini dihubungkan dengan sifat keperiodikannya. Waktu kelas 10 kalian sudah membahas tentang sifat periodik dari jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Oke, kita lanjutkan lagi.
Ini masih berhubungan dengan unsur transisi periode keempat bersifat logam. Nah, ini kevalen logam, ya. Selanjutnya, bagaimanakah hubungannya dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan? Oke. Skandium, ini ada satu elektron yang tidak berpasangan di subkulit D, ya. Ini yang kita fokuskan adalah pada subkulit D. Jadi yang paling banyak yang tidak berpasangan elektronnya pada orbital tersebut adalah kromium, kemudian mangan, kemudian besi, dan seterusnya. Ini mempengaruhi terhadap sifatnya dari unsur-unsur tersebut, yaitu bahwa unsur periode keempat titik leburnya relatif tinggi karena memiliki ikatan ganda, yaitu ikatan logam dan ikatan kovalen logam. Kemudian memiliki daya hantar listrik yang sangat tinggi. Yang kedua adalah sifat kemagnetan. Untuk sifat kemagnetan, kalian nanti silahkan pelajari lagi tentang diamagnetik, paramagnetik. Bagaimana sih sifat dari unsur-unsur transisi ini? Apakah dia mudah tertarik oleh medan magnet ataukah tidak mudah tertarik oleh medan magnet? Nanti ada juga yang disebut dengan ferromagnetik, karena sifat kemagnetikannya sangat tinggi. Sifat kemagnetan ini berhubungan dengan jumlah elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D-nya. Oke, kita lihat di sini untuk bilangan oksidasi pada SC itu dia memiliki bilangan oksidasi 2+3 dengan +4. Nah, yang dimaksud dengan tidak berwarna di sini artinya senyawa SC itu tidak berwarna. Kemudian titanium. Titanium itu memiliki bilangan oksidasi +3 dan +4. Ternyata senyawanya bisa berwarna ungu dan berwarna biru. Nah, yang bawah juga sama, vanadium memiliki bilangan oksidasi +2, +3, +5, +6. Oh, ternyata cukup banyak ya bilangan oksidasinya dan juga berhubungan dengan warna senyawa yang dibentuk oleh unsur tersebut. Oke, itu ion berwarna. Jadi ionnya bisa berwarna. Untuk tingkat oksidasi, seperti yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya, bahwa untuk golongan utama itu hanya memiliki satu bilang oksidasi. 1A plus 1, 2A plus 2, 8A plus 8. 8A tidak ada bilang oksidasinya karena sangat stabil, kemudian 7A bilang oksidasinya negatif 1 karena kurang 1, kemudian 6A negatif 2 karena kurang 2. Ya, itu bilang oksidasinya. Untuk bilang oksidasi dari golongan transisi ternyata memiliki bilang oksidasi yang cukup banyak. Nah, untuk golongan utama ternyata ada juga yang memiliki bilang oksidasi lebih dari 1, yaitu untuk unsur-unsur golongan non-logam yang berada di sebelah kanan dari unsur transisi, yaitu mulai dari 4A, 5A, 6A, 7A. Jadi 7A itu ada bilang oksidasinya bisa -1, bisa +1, +3, +5, +7. Dengan banyaknya bilang oksidasi yang dimiliki oleh unsur-unsur non-logam dengan unsur-unsur transisi logam transisi, maka ini memungkinkan unsur tersebut bisa membentuk senyawa yang cukup banyak karena dia bisa berikatan dengan berbagai macam unsur sesuai dengan tingkat oksidasinya. Oke, ini tingkat oksidasi dari semua unsur ini dan ini adalah tingkat oksidasi yang stabilnya. Dan yang berikutnya adalah unsur transisi itu bisa membentuk ion kompleks. Ion kompleks itu bisa dihasilkan kalau dia memiliki elektron yang tidak berpasangan pada subkulit D. Jadi kalau untuk unsur logam utama itu tidak akan bisa membentuk ion kompleks. Nanti kita akan bahas apa sih ion kompleks, senyawa kompleks, dan seterusnya. Oke. Itu saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Kalau misalnya ada yang kurang paham, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.